Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Nashra'u fi bahthi kitab at-tauhid. Wa الآن نصل إلى باب جديد وهو باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. صفحة 73. صفحة 73. الشيخ عبد الله بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. فمعنى هذا الباب، هذا الموضوع من الشرك النذر لغير الله، هو من مضمون الشرك هو فعل النذر لغير الله تعالى. Dari perbuatan syirik, merupakan perbuatan yang dihukumi syirik adalah bernazar karena selain Allah. Dia bernazar untuk selain Allah, atau nazarnya bukan untuk atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadhri. Yufuna bin nadhri. Famin ilzamatil muslim, dari kewajiban, keharusan seorang muslim ketika mereka bernazar, maka mereka yufuna bin nazar. Mereka ini menunaikan nazarnya. Ini bukan kewajiban. Karena di antara, sekalipun ini dalam ayat kalimah khabariyah, lakinna bihadhil ibarah takunu insya'iyah awil amr. Yufuna bin nadhri, yaitu maksudnya mereka diwajibkan untuk menunaikan nazar-nazar mereka. Ini hukum asal bernazar adalah hukumnya wajib ditunaikan. Wa qawlihi wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Tidaklah apa yang kalian infakkan dari nafkah atau nazar kalian, fa innallaha ya'lamu, Allah tahu itu semua. Jadi ketika kalian bernazar, ketika kalian berinfak, itu Allah tahu. Ya, ingin bernazar atau sudah bernazar, bertekad nazar, Allah tahu. Mau kalian membatalkan nazar itu, Allah tahu. Mau kalian tunaikan nazar itu, Allah tahu. Sehingga apa? Tidak ada jalan lain kecuali menunaikan nazarnya. Tentang kewajiban bernazar. Dalil yang ketiga, wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taati, maka turuti nazar itu. Namun barang siapa yang bernazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka jangan turuti, fala ya'si. Jangan kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pertimbangan ketika sebuah nazar. Ya, sebelum-sebelumnya wajib menunaikan nazar. Tapi kita lihat dahulu, ketika nazar itu dalam rangka taat kepada Allah atau karena Allah, maka wajib dilaksanakan. Namun apabila nazar itu berkaitan dengan maksiat kepada Allah, atau dia bernazarnya kepada selain Allah, maka janganlah kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan fala ya'si dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'si. Ini yang diutamakan apa? Taat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika
disandingkan antara taat kepada khalik atau makhluk, maka kaidahnya adalah la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khalik. Tidak ada taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khalik. Ini kaidahnya. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala maqsudut tarjamah bayanu anna an-nadhra li ghairillahi minasyirki wa huwa min akbarihi. Penjelasan tentang bahwa nazar itu, nazar selain Allah, untuk selain Allah itu merupakan perbuatan syirik. Wa huwa min akbarihi, dan nazar untuk selain Allah itu dari dosa-dosa besar syiriknya. Maksudnya syirik merupakan syirik yang paling besar. Wa dzakara musannif rahimahullah li tahqiqi maqsudit tarjamah thalathatu adillah. Di sini musannif yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menguatkan, mewujudkan tema itu, maudu itu dengan dikuatkan dengan 3 dalil. Apa saja? Fad-dalilul awwal qauluhu ta'ala yufuna bin nadhri wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah. Apa dilalahnya atau petunjuknya pada maksud terjemah fi madhil mu'minina biwafaihim bin nadhar, pada pujian Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman dengan mereka menunaikan nazar mereka. Wa ma mudiha fa'iluhu fi khitab syar'i fa huwa ibadah. Apa saja yang dipuji pelakunya dari sebuah perbuatan dalam khitab syara', maka itu merupakan ibadah. Fanadhru lillahi ibadatun. Maka karena yang menunaikan nazar karena Allah Ta'ala itu dipuji oleh Allah, maka nazar itu adalah ibadah. Wa idza ju'ila li ghairihi shara syirkan akbar. Karena menunaikan nazar itu adalah ibadah, perbuatan terpuji, dan dipuji pelakunya oleh Allah Ta'ala, maka yang menyelisihi itu untuk selain Allah termasuk perbuatan syirik akbar. Adapun dalil yang kedua, qauluhu ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin. Tidaklah kalian berinfak dengan sebuah infak, atau kalian bernazar dari sebuah nazar. Maksudnya apa ini? Ini tentang kalian ketika bernazar menunaikan atau tidak, Allah tahu. Kalau kalian bernazar kemudian menunaikan nazar kalian, Allah tahu, Allah puji kalian, Allah kasih pahala kalian. Akan tetapi sekalipun orang lain nggak tahu kalau kamu tidak menunaikan nazar kamu, maka Allah tahu dan Allah memberikan dosa kepada kalian. Wa dilalatu ala maqsud terjemah. Petunjuknya mana? Dalam maksud terjemah, fa innallaha ya'lamu. Allah tahu itu. Itu apa maksudnya? Al-muradu ilmul jaza' bihi. Allah tahu tentang balasan seorang yang bernazar menunaikan nazarnya. Khairan an ridallahi anhu fahuwa ibadatun lillah wa idza ju'ila li ghairihi fahuwa syirkun akbar. Itu merupakan ibadah kalau itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika itu diperuntukkan kepada selain Allah, maka berubah menjadi syirik akbar. Dalil yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man nadhara an yuti' Allah, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah. Al-hadis muttafaqun alaih. Petunjuk di dalamnya ala maqsudit tarjamah fi qawlihi man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu afwan. Fanadhar lillahi ta'atun lahu. Maka bernazar karena Allah itu merupakan ketaatan kepadanya. Wa ta'atuhu hiya ibadatuhu.
Ya, taat kepada Allah itu merupakan ibadah kepadanya. Fa idza ju'ilat li ghairihi waqa'al 'abdu fi syirki. Bila ibadah itu diperuntukkan kepada selain Allah, maka seorang hamba terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Fa nadhru ibadatun lillah. Maka perhatikan, nadar itu merupakan ibadah karena Allah. Wa ja'luha li ghairihi syirkun akbar. Maka menjadikan nazar itu untuk selain Allah, maka ini merupakan perbuatan syirik akbar. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, fihi masail, ada beberapa masalah yang perlu kita perhatikan. Pelajaran dari tema ini. Al-ula wujubul wafa bin nazar. Wajibnya menunaikan nazar. Memenuhi nazar. Atsaniyah idza thabata kaunuhu ibadatan lillah. Kalau seandainya sudah tetap ya dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah karena Allah, maka memalingkannya kepada selainnya merupakan perbuatan syirik. Ats-tsalitsah anna nadhral ma'siyati la yajuzul wafa'u bihi. Bahwa bernazar, nazar maksiat, apapun itu bentuknya, yang itu melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nazar itu diperuntukkan kepada selain Allah, itu tidak boleh untuk ditunaikan. Kemudian kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab ke-13. Qala al-musannif rahimahullah, bab minasyirki al-isti'adzah bighairillah. Merupakan perbuatan syirik. Apa sih di antara perbuatan-perbuatan syirik itu? Yaitu di antaranya al-isti'adzah bighairillah, minta pertolongan atau minta perlindungan kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Contoh misal dalam kehidupan sekarang, kejadian seperti ini, minta dilindungi dari corona kepada Nyai Ronggeng atau Nyai Roro Kidul atau apalah ya, yang itu diberita banyak sekali ya. Orang dukun datang ke lapangan, ke alun-alun, minta supaya ditolak balaknya, itu corona. Ini perbuatan syirik akbar. Sekalipun dia ber-KTP Islam, dia musyrik. Ya, dia musyrik. Sudah jelas, itu sudah nyata. Maka itu diantara contohnya. Contoh yang lain, ketika peperangan misal contohnya, musuh datang ya, maka seorang ini meminta kepada pohon atau kuburan atau yang dianggap wali supaya dilindungi dari serangan mereka. Maka ini pun juga perbuatan syirik akbar. Ya, dia sudah terjerumus ke dalam dosa noda kesyirikan. Maka perlu hati-hati dalam meminta perlindungan kepada siapa. Hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu hanya dikuasai kecuali hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil di bawah maudhu ini, yang pertama, wa qaulillahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada golongan kalangan pemuda-pemuda dari kalangan manusia, mereka meminta perlindungan kepada pemuda-pemuda dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka itu menambahkan mereka kelemahan, kebinasaan. Wa an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Rawahu Muslim. Barang siapa yang dia singgah di sebuah tempat rumah ya, lantas sebelum dia itu menetap di situ, misalnya dalam perjalanan kok ada rumah kosong, dia tinggal di situ sementara, atau sebuah tempat lah, dia untuk berteduh sejenak, rehat sejenak, maka
Apa doanya? Doanya itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Lam yadurruhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dia tidak akan membahayakan dia sesuatu apapun, hatta jinkah atau kuntilanak atau yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan lam yadurruhu syai'un. Syai'un itu bentuknya nakirah, apapun bentuknya, mau makhluk halus, mau makhluk keras, mau makhluk cair, benda cair, tidak, kecuali memang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari rumah itu. Rawahu Muslim. Qala syarih wafaqahullahu taala, maqsudut terjemah bayanu anal isti'adzah bi ghairillahi minasyirki. Penjelasan maksud terjemah ini, tema ini adalah penjelasan bahwa isti'adzah bi ghairillahi minasyirki, minta perlindungan kepada untuk selain Allah merupakan perbuatan kesyirikan. Wahiyya min akbarihi, ini merupakan dari dosa syirik akbar. Wa dzaqal musannif rahimahullahu li tahqiqi maqsud terjemah dalilain. Maka musannif memberikan dua dalil untuk mewujudkan, menjelaskan maksud terjemah ini, tema ini. Fad-dalilul awwal qauluhu ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijal minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa dilalatuhu 'ala maqsudi tarjamah. Apa petunjuk dari dalil ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya'udzuuna birijalin minal jin. Mereka minta perlindungan dengan pemuda-pemuda dari golongan jin. Ba'da khabarihim annahum kanu yusyrikuna billah. Setelah Allah ceritakan tentang mereka bahwa mereka itu waktu itu sebelumnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakaru min afradi syirkihim, maka mereka menyebutkan di antara bentuk individu kesyirikan mereka. Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijal minal jin, famin asyirki billah al-isti'adzatu bighairihi wa huwa syirkun akbar. Dalil tsani hadits Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا. Al-hadits rawahu Muslim. Petunjuknya dilalahnya ala maksud terjemah fi qawlihi a'udzu bi kalimatillahi tammat. Aku meminta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Maka minta perlindungan kepada Allah dengan nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang mulia, itu merupakan ibadah. Oleh karena itu, fa'idha stu'idha bi ghairihi, ketika memintanya kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, waqa'al abdu fi syirki, maka dia terjatuh, seorang hamba terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Li'annal ibadata idza ju'ilat li ghairillahi fahiya syirkun. Karena ibadah kalau diperuntukkan kepada selain Allah itu perbuatan syirik. Qala al-musannif rahimahullah fihi masail. Al-ula tafsirul ayah. Yang pertama, penafsiran ayat di atas. Atsaniyah kaunuhu minasyirki. Meminta perlindungan itu merupakan perbuatan syirik. Perlindungan kepada selain Allah merupakan perbuatan syirik. Atsalitsa al-istidlal ala dzalika bil hadis. Istidlal, tinjauan dalilnya itu dengan hadis, li'anna al-ulama istadallu bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqah. Karena para ulama beristidlal dengan ini bahwa kalimat-kalimat Allah bukanlah makhluk sebagaimana yang diungkap. Itu sebagaimana berbeda, menyelisihi sebagaimana orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, mereka mengatakan bahwa kalamullah itu adalah makhluk. Waliyadzubillah. Orang Mu'tazilah, ya, karena mereka mengikuti generasi Mu'tazilah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kalimatullah adalah sifat, bukanlah makhluk. Qalu li annal isti'adzah bil makhluqi syirkun. Kenapa? Karena kalau seandainya itu makhluk, maka meminta isti'adzah dengan kalimat Allah merupakan syirik, ya kan? Dan dengan ayat dalil itu pula ini menunjukkan bahwa kalimatullah itu karena ini permintaan, ya, karena ini anjuran Nabi SAW. Maka ini bukanlah sebuah makhluk tapi sifat
yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala bil makhluk, li'an isti'adzah bil makhluk syirkun. Ar-rabi'ah fadilatu hadzal du'a ma'a ikhtisarihi, keutamaan doa ini bersamaan dengan sekalipun itu doa hanya sekilas atau pendek, ya, atau pendek. Al-khamisah anna qawna syai'i yahsulu bihi manfa'atun dan dunyawiyah, bahwa segala sesuatu, bentuk sesuatu didapatkan dengan manfaat dunia, min kafin aw syarrin aw jalbin manfaah, dari menghindari atau menyudahi dari keburukan atau mencari manfaat, la yadullu ala annahu laisa minasyirki. Kalau itu mintanya kepada selainnya, yang itu bisalah contoh minta perlindungan yang itu kepada manusia, yang itu dia bisa mampu, maka itu bukan termasuk daripada perbuatan syirik. Tayyib. Cukup ini dahulu. Semoga bermanfaat kepada antum semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.